Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Berikut saya paparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya sendiri Arba Insa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tengah, asal sekolah SD Negeri 12 Bintang. Pada paket modul 1, pada bagian modul 1.1, kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, kita mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3, kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4, kita belajar tentang budaya positif. Pada pertanyaan, kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang pendidik haruslah menjadi contoh, teladan bagi peserta didiknya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, seorang pendidik harus memiliki bekal, yaitu nilai dan peran seorang guru penggerak dalam menyusun visi guru penggerak yang berpihak pada murid sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru juga perlu melakukan sebuah pendekatan untuk mengidentifikasi kondisi dan hal-hal baik yang terjadi di lingkungan sekolah, serta bagaimana memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih positif, serta mempertahankannya dengan mengikuti tahapan bakja. Semua itu dapat tercapai jika kita memerankan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Berikut pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah membuat murid memahami dan menyadari untuk melakukan tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan terpengaruh atas hadiah atau hukuman. Teori motivasi. Menurut Gosen dalam bukunya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menerapkan peraturan sekolah atau keyakinan kelas, bila mana ada pelanggaran, maka tindakan yang dilakukan biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Alpicon di tahun 2003 mengumumkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kon juga mengumumkan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Teori kontrol. Seorang guru pada dasarnya tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, walaupun guru mengontrol perilaku murid. Hal itu jikalau murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Adapun posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Guru sebagai manajer pembelajaran artinya mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas. Kegiatan guru sebagai manajer adalah mengelola waktu dan mengkondisikan kelas dari kegiatan awal sampai akhir.
Pernyataan GULU tahun 2005. Kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh suatu kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif kelas. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu perlakuan untuk menciptakan kondisi murid agar dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah belajar banyak di modul ini, saya meyakini untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah agar terwujud harus melibatkan seluruh pihak sekolah dalam menyusun suatu keyakinan untuk disepakati dan dilaksanakan. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki peran dan nilai guru penggerak. Sehingga dengan adanya budaya positif yang diterapkan, maka visi akan dicapai lebih mudah sehingga tujuan pendidikan nasional itu dapat terwujud. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pengalaman mengubah mindset semua pihak sekolah, terutama siswa dan guru, atas perubahan dari peraturan kelas atau sekolah menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Pengalaman penerapan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar peserta didik, menjadikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pribadi peserta didik. Adapun perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa tertantang dan luar biasa karena sudah mencoba mengubah posisi sebelumnya dari yang tidak diharapkan menjadi posisi manajer, sehingga murid merasa diperlakukan dengan baik tanpa intimidasi. Berikut pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep baik yang sudah baik dan maupun yang akan diperbaiki, serta posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelum mempelajari modul ini dan sudah mempelajari modul ini. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah sebenarnya sudah sering saya lakukan tahapan-tahapan restitusi. Namun tahapan yang dilakukan belum sistematis sesuai dengan teori segitiga restitusi, sehingga siswa cenderung mengulangi kesalahan yang sama pada waktu lainnya karena cara penyelesaian masalah cenderung mengikuti keinginan pribadi guru, bukan siswa. Setelah mempelajari modul ini, perlahan konflik yang terjadi pada peserta didik saya lakukan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah komitmen dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan demi terlaksana penerapan budaya positif secara konsisten dan berkesinambungan. Sarana dan prasarana pendukung penerapan budaya positif perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menarik motivasi semua pihak dalam pelaksanaan budaya-budaya positif tersebut. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Atas kekurangan, saya mohon maaf. Salam bahagia, Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.